Dalam video ini, kita akan menyelami akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan Jokowi, yang penuh dengan tantangan dan pencapaian. Dari pembangunan infrastruktur yang masif hingga penanganan pandemi COVID-19, Jokowi telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Mengupas berbagai aspek dari kepemimpinan Jokowi, termasuk reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, diplomasi internasional, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Mari kita lihat bagaimana Jokowi menghadapi kritik, kontroversi, dan harapan untuk masa depan Indonesia. Jangan lewatkan cerita inspiratif ini yang penuh dengan refleksi dan harapan untuk generasi mendatang. Awal dari akhir. Pada tahun 2024, masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo mendekati akhir. Setelah hampir 1 dekade memimpin Indonesia, Jokowi menghadapi berbagai tantangan dan pencapaian yang signifikan. Di tengah persiapan pemilu berikutnya, Jokowi berfokus pada menyelesaikan proyek-proyek besar yang telah dimulai selama masa kepemimpinannya. Infrastruktur menjadi salah satu warisan terbesar yang ingin ia tinggalkan. Jokowi terus mendorong pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan di seluruh negeri. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun banyak yang mengapresiasi upaya ini, ada juga kritik yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Selain infrastruktur, Jokowi juga berusaha memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Jokowi dan timnya bekerja keras untuk memastikan vaksinasi massal dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, tantangan dalam distribusi vaksin dan ketidakpuasan publik terhadap penanganan pandemi tetap menjadi isu yang harus dihadapi. Di bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa untuk siswa berprestasi menjadi salah satu upaya untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata. Namun, masalah kualitas pendidikan dan kesenjangan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi juga berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan. Ia berusaha merangkul berbagai pihak untuk memastikan transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. Namun, isu-isu politik dan sosial yang kompleks membuat tugas ini tidak mudah. Kontroversi dan kritik. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi tidak luput dari kontroversi dan kritik. Salah satu isu yang paling menonjol adalah dugaan intervensi dalam pemilu dan upaya untuk membangun dinasti politik. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri dalam pemilu 2024, yang memicu spekulasi tentang pengaruh Jokowi dalam proses politik. Kritik juga datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang merasa bahwa kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia terancam. Beberapa kebijakan yang dianggap represif, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK, memicu protes besar-besaran. Banyak yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan ini lebih menguntungkan elit politik dan ekonomi daripada rakyat biasa. Di sisi lain, Jokowi juga menghadapi tantangan dalam menjaga integritas lembaga-lembaga negara. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan lemahnya penegakan hukum menjadi sorotan publik. Meskipun Jokowi berusaha memperkuat KPK dan lembaga anti korupsi lainnya, banyak yang merasa bahwa upaya ini belum cukup efektif. Isu lingkungan juga menjadi salah satu kritik utama terhadap kepemimpinan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang masif seringkali mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Proyek-proyek seperti pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ekologis dan sosial yang mungkin terjadi. Namun, di tengah berbagai kritik dan kontroversi, Jokowi tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia percaya bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Meskipun tidak semua orang setuju dengan kebijakannya, Jokowi tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Warisan infrastruktur.
Salah satu warisan terbesar yang ingin ditinggalkan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami lonjakan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera menjadi salah satu pencapaian terbesar Jokowi. Jalan tol ini memudahkan transportasi barang dan orang, serta membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, pembangunan bandara baru di berbagai daerah juga meningkatkan konektivitas udara dan mendukung pariwisata. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak luput dari kritik. Banyak yang merasa bahwa proyek-proyek ini seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Penggusuran lahan dan pemindahan penduduk menjadi isu yang sensitif dan menimbulkan protes dari masyarakat lokal. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek-proyek ini dalam jangka panjang. Jokowi berusaha menjawab kritik ini dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Program-program seperti rehabilitasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi bagian dari upaya ini. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga membawa dampak positif bagi perekonomian. Investasi asing meningkat, lapangan kerja baru tercipta, dan pertumbuhan ekonomi daerah terdorong. Jokowi berharap bahwa warisan infrastruktur ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Reformasi birokrasi. Selain infrastruktur, Jokowi juga fokus pada reformasi birokrasi. Ia menyadari bahwa birokrasi yang efisien dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai langkah diambil untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah digitalisasi layanan publik. Jokowi meluncurkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Program seperti iktp, e-Samsat, dan e-procurement menjadi bagian dari upaya ini. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi korupsi. Selain itu, Jokowi juga mendorong penyederhanaan regulasi dan perizinan. Ia menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, reformasi birokrasi ini juga menghadapi tantangan. Perubahan budaya kerja dan resistensi dari aparat birokrasi menjadi hambatan yang harus diatasi. Jokowi berusaha mengatasi hal ini dengan memberikan pelatihan dan insentif bagi pegawai negeri yang berprestasi. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berharap bahwa reformasi birokrasi ini akan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Ia percaya bahwa birokrasi yang efisien dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama Jokowi selama masa kepemimpinannya. Ia percaya bahwa pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Oleh karena itu, berbagai program diluncurkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Program Kartu Indonesia Pintar, KIP, menjadi salah satu inisiatif utama Jokowi di bidang pendidikan. Program ini memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, Jokowi juga meluncurkan program beasiswa untuk siswa berprestasi di berbagai jenjang pendidikan. Selain akses, Jokowi juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ia mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi. Kurikulum pendidikan juga diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas. Namun, tantangan dalam dunia pendidikan masih banyak.
kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya fasilitas pendidikan, dan rendahnya minat baca menjadi beberapa isu yang harus diatasi. Jokowi berusaha menjawab tantangan ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berharap bahwa upaya-upaya ini akan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan yang berkualitas adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Penanganan pandemi COVID-19. Vaksinasi massal menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan pandemi. Jokowi meluncurkan program vaksinasi nasional dengan target mencapai herd immunity. Meskipun awalnya menghadapi tantangan dalam distribusi dan ketersediaan vaksin, upaya ini akhirnya berhasil mencapai sebagian besar populasi. Jokowi juga bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk memastikan pasokan vaksin yang cukup. Selain vaksinasi, Jokowi juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri. Vaksin merah putih menjadi salah satu proyek yang didukung penuh oleh pemerintah. Pengembangan vaksin ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam bidang bioteknologi. Namun, penanganan pandemi tidak selalu berjalan mulus. Gelombang kedua dan ketiga COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan kekhawatiran baru. Rumah sakit kewalahan, dan banyak tenaga medis yang gugur dalam tugas. Jokowi dan timnya terus berupaya meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan memberikan dukungan kepada tenaga medis. Di tengah situasi yang sulit, Jokowi juga berusaha menjaga stabilitas ekonomi. Berbagai stimulus ekonomi diluncurkan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi. Program bantuan sosial, insentif pajak, dan dukungan bagi UMKM menjadi bagian dari upaya ini. Meskipun tidak semua masalah dapat teratasi, Jokowi berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membantu masyarakat bertahan di masa sulit. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi merefleksikan penanganan pandemi sebagai salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinannya. Ia berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menghadapi krisis di masa depan. Diplomasi dan hubungan internasional. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi juga fokus pada diplomasi dan hubungan internasional. Ia menyadari bahwa posisi Indonesia di kancah global sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai langkah diambil untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Salah satu inisiatif utama Jokowi adalah memperkuat kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Jokowi berusaha mendorong integrasi ekonomi dan stabilitas politik di kawasan. Ia juga aktif dalam berbagai forum internasional, seperti G20 dan PBB, untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang. Selain itu, Jokowi juga menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan menjadi fokus utama dalam hubungan ini. Jokowi berharap bahwa hubungan yang baik dengan negara-negara besar akan membawa manfaat bagi pembangunan Indonesia. Namun, diplomasi juga menghadapi tantangan. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan isu-isu hak asasi manusia menjadi beberapa isu yang harus dihadapi. Jokowi berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional. Ia percaya bahwa diplomasi yang bijaksana adalah kunci untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berharap bahwa upaya diplomasi ini akan membawa Indonesia ke posisi yang lebih kuat di kancah global. Ia percaya bahwa hubungan internasional yang baik adalah fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu fokus utama Jokowi selama masa kepemimpinannya. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program diluncurkan untuk mendukung usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu inisiatif utama Jokowi di bidang ekonomi. Program ini memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM. Selain itu, Jokowi juga meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Selain UMKM, Jokowi juga fokus pada pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Program Dana Desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di desa-desa. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Jokowi berharap bahwa program ini akan membawa perubahan positif bagi masyarakat desa. Namun, pemberdayaan ekonomi rakyat juga menghadapi tantangan. Akses pasar, teknologi, dan modal masih menjadi kendala bagi banyak UMKM. Jokowi berusaha mengatasi hal ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Ia juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berharap bahwa upaya pemberdayaan ekonomi rakyat ini akan membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama Jokowi selama masa kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, berbagai langkah diambil untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Salah satu inisiatif utama Jokowi adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, Jokowi juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif energi fosil yang lebih ramah lingkungan. Selain rehabilitasi hutan, Jokowi juga fokus pada pengelolaan sampah dan limbah. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat diluncurkan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan. Jokowi juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam menjaga lingkungan masih banyak. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim menjadi beberapa isu yang harus dihadapi. Jokowi berusaha mengatasi hal ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Ia juga mendorong kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global. Di akhir masa jabatannya, Jokowi berharap bahwa upaya-upaya ini akan membawa perubahan positif bagi lingkungan di Indonesia. Ia percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Refleksi dan harapan. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi merefleksikan perjalanan panjang kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa banyak tantangan yang telah dihadapi dan banyak pencapaian yang telah diraih. Meskipun tidak semua masalah dapat teratasi, Jokowi tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Jokowi berharap bahwa warisan yang ditinggalkannya akan menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Ia percaya bahwa pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga berharap bahwa pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 akan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Ia percaya bahwa kesiapsiagaan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi krisis di masa depan. Di akhir masa jabatannya, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukungnya selama ini. Ia berharap bahwa Indonesia akan terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan yang baru. Jokowi percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Dengan penuh harapan, Jokowi meninggalkan istana negara dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada penerusnya.
Ia yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan mencapai cita-cita yang diimpikan oleh seluruh rakyatnya. Terima kasih telah menonton video kami tentang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam perjalanan panjang ini, kita telah melihat berbagai tantangan dan pencapaian yang telah diraih oleh Jokowi. Dari pembangunan infrastruktur yang mengubah wajah Indonesia, hingga penanganan pandemi COVID-19 yang penuh dengan ujian, Jokowi telah meninggalkan warisan yang signifikan bagi bangsa ini. Melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, Jokowi berusaha membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Meskipun tidak semua masalah dapat teratasi, dedikasi dan komitmennya untuk kesejahteraan rakyat tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.